Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Badi Octavian, MPM 07145. Baik, yang pertama-tama adalah saya akan menjelaskan secara singkat apa itu aplikasi yang kami develop. Aplikasi ini berjudul Project Sewa Alat Daging. Jadi aplikasi ini berbasis web yang digunakan untuk mempermudah admin dalam proses transaksi penyewaan alat pendakian. Kemudian di dalam aplikasi ini admin dapat melakukan proses kelola barang. Saya contohkan. Di sini admin melakukan login terlebih dahulu. Nah, ini terdapat barang, kemudian admin dapat menambahkan kategori barang, kemudian admin dapat memasukkan jenis kerusakan, dan yang terakhir admin dapat menambah data bank. Kemudian admin dapat melakukan peminjaman atau memasukkan data peminjaman, kemudian data pengembalian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari login untuk admin. Jadi ini yang pertama itu admin memasukkan username-nya, kemudian admin memasukkan password-nya, kemudian tekan login. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari shortcut-nya. Saya mulai dari login ya. Di sini saya buat model login, yaitu membuat kelas model login extend CI model. Di sini ada function untuk proses auto admin dengan parameter username dan password. Kemudian untuk fitur registrasi, ini adalah tampilan dari fitur kemudian untuk fitur registrasi ini adalah tampilan dari via registrasi, dimana di sini diminta untuk masukkan username dan password. Kemudian ketika didaftar, di sini datanya akan dikirim ke controller. Ini adalah code-nya untuk tampilan dari registrasi, dimana dari inputannya tadi seperti ini, username dan password akan dikirim ke controller, yaitu daftar admin, kemudian fungsi store admin. Data yang dikirim yaitu didapat dari name-nya ini, name, username, dan password. Ketika didaftar, maka masuk ke daftar admin, fungsi store admin, yaitu karena tiket admin ini ketika mengirimnya menggunakan metode post, maka di sini didapatkan atau menggunakan variabel post ini, yaitu variabel global. Untuk ini username dan password ini sama dengan yang ada di name-nya. Kemudian ketika sudah dapat, maka disimpan ke dalam array variabel data. Kemudian dimasukkan ke model, yaitu dengan cara memanggilnya itu this model daftar admin. Kemudian ini modelnya, kemudian ini ada fungsi yang ada di dalam model, yaitu proses daftar admin. Kemudian ini adalah data, yaitu datanya. Tapi sebelum yaitu kita harus menggunakan fungsi constructor, yaitu untuk memanggil model dari daftar adminnya itu. Kemudian ini modelnya masuk ke proses daftar admin. Ini adalah modelnya, yaitu datanya dimasukkan ke fungsi this db insert. Ini adminnya adalah tabel adminnya, kemudian ini ada datanya. Kemudian setelah proses masuk modelnya selesai, kemudian direct ke login. Langsung saja saya praktekkan. Register. Dapat, kemudian ini 1, 2, 3. Kemudian saya daftar. Kembali ke login, redirect tadi login. Kemudian saya coba masuk. 1, 2, 3. Ini seharusnya masuk ke menu dashboard dari adminnya. Nah, ini sudah masuk, berarti untuk proses fiturnya ini sudah berhasil untuk fitur registrasinya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur barang dan juga kategori barang. Pada fitur barang ini berguna untuk menampilkan data barang. Ya, di fitur barang ini juga dapat menambahkan data, contohnya seperti ini, memasukkan nama barangnya, kemudian masukkan kategori, jumlah barangnya atau stoknya, misal 12, kemudian untuk harga sewanya misal 80.000, kemudian pilih gambar sesuai kategori yaitu tenda seperti ini, kemudian kita simpan. Dia akan memunculkan barang baru yang telah ditambahkan di fitur barang ini. Di sini juga dapat mengedit, semisal untuk jumlah barangnya atau stoknya diganti menjadi 10, untuk harganya diganti menjadi 70.000, maka dia akan berubah untuk stok dan juga harganya. Dan pada fitur ini juga dapat menghapus data barang seperti ini. Sini akan barang baru yang telah ditambahkan tadi akan terhapus. Dan untuk fitur kategori barang, di sini berfungsi untuk menampilkan data kategori barang. Di fitur kategori barang ini dapat menambahkan data seperti semisal kategori barang paku. Kita simpan, maka di sini akan menampilkan paku yang telah ditambahkan tadi. Semisal untuk mengeditnya seperti ini, misal pakunya diganti menjadi mantel, dan kita update, maka paku yang telah ditambahkan tadi, kategori paku yang ditambahkan tadi akan berubah menjadi mantel. Dan juga pada fitur ini juga dapat menghapus kategorinya seperti ini, maka akan hilang. Ya, untuk source code-nya sini terdapat dua kelas bernama barang dan juga kategori barang di kelas controller. Di kelas controller dan juga terdapat kelas model yang bernama model barang dan juga model kategori barang yang berisi query-query untuk menambah barang dan juga kategori barang atau mengambil data barangnya. Kemudian juga terdapat view barang, ini untuk view editnya dan view tambah. Kemudian untuk view kategorinya ini di kelas barang ini terdapat konstruktor, kemudian fungsi indeks untuk mengambil data barangnya, kemudian fungsi tambah untuk mengambil kategori barangnya, terus fungsi edit untuk mengambil data barangnya berdasarkan ID barang yang mau diedit. Kemudian untuk ini function get barang by ID untuk mengambil barang sesuai ID-nya. Dan untuk ini proses tambah ini untuk berfungsi untuk menambah barang. Di function ini menggunakan metode post. Setelah itu di sini juga terdapat function proses update by ID untuk mengupdate barang sesuai ID-nya. Di function ini juga menggunakan metode post.
yang diambil dari view. Kemudian di sini juga terdapat function hapus by ID yang berguna untuk menghapus barang sesuai ID-nya. Setelah itu di kelas kategori barang juga sama seperti di kelas barang. Di sini juga terdapat konstruktor untuk mengambil model kategori barang di sini. Dan untuk function index, setelah itu function proses tambah untuk menambah kategori barang. Setelah itu proses update by ID untuk mengupdate sesuai ID barang, ID kategori barang, dan juga function hapus by ID untuk menghapus kategori data kategori barang, data kategori barang sesuai ID. Di function-function tersebut menggunakan metode post di mana diambil dari view sini, view barang. Terus di ini untuk view kategori barang. Dan di sini untuk model barangnya ini, di sini kumpulan query-query-nya untuk mengambil data barang atau menambah data barangnya. Kemudian di sini untuk model kategori barang sama, di sini kumpulan query-query-nya untuk mengambil data kategori barangnya sesuai ID dan juga menambah kategori barangnya. Ya, sekian untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pada kerusakan dan juga bagian bank. Perkenalkan, nama saya Andri Dwi Firmansyah, NPM 06 2019.1.071118. Pada kerusakan dan bank ini ada kelas yaitu kerusakan dan juga ada kelas bank di controller, dan juga model juga ada. Jadi pada kerusakan ini menampilkan data kerusakan. Jadi data kerusakannya ada patah, retak, sobek, dan hilang. Untuk menambah datanya, mengklik tambah data ini, tombol tambah data. Setelah itu menunjukkan keterangan kerusakannya apa, lalu dendanya dimasukkan nominalnya. Setelah itu klik simpan dan otomatis akan menambah data kerusakan ini tadi. Untuk menghapusnya tinggal klik hapus ini, lalu klik ya, dia akan terhapus. Untuk mengeditnya sama, tinggal klik edit lalu klik update. Misal di sini saya mau mengedit data kerusakan hilang, saya ganti nominalnya menjadi 4.000. Setelah itu klik update, nah dia akan berubah nominal dendanya. Setelah itu pada bank, di bank ini ada data bank yaitu Bank BCA, BSI, Mandiri, dan BRI. Nah, ini untuk statusnya aktif, dan inaktif atau belum aktif. Jadi misal saya mau menambahkan data bank BNI, setelah itu saya klik inaktif
atau belum aktif. Saya klik simpan. Nah, di sini sudah muncul datanya, data banknya, tapi belum aktif. Untuk mengaktifkannya klik edit, lalu klik aktif. Setelah itu update. Nah, di sini sudah berubah statusnya menjadi aktif. Untuk menghapusnya klik hapus. Setelah itu klik iya, dia akan terhapus data banknya tadi. Untuk kelas atau codingannya di kerusakan ini ada function index, ada proses tambah untuk menambahkan data tadi, data kerusakan yang akan ditambah itu tadi. Nah, itu ini menggunakan metode post, ambil dari view kerusakan ini. Nah, tambah data kerusakan. Nah, name-nya ini, terus metodenya post, name-nya ini diambil lalu dimasukkan ke sini. Setelah itu, setelah proses tambah ada proses update by ID untuk mengupdate data kerusakan tadi menggunakan ID, jadi by ID. Untuk data arraynya, data kerusakan ini, jadi nilai variabel kerusakan ini ngambil dari post view tadi dimasukkan ke detail kerusakan. Setelah itu denda ngambil dari ini. Setelah itu ada data array lagi, ID sama dengan ID kerusakan, lalu dimasukkan ke function update. Setelah itu ada function proses hapus by ID. Ini ngambil dari post ID kerusakan. Lalu ada array data ID kerusakan itu sama dengan ID kerusakan ini. Setelah itu dimasukkan ke function hapus data by ID. Ini fungsinya ngambil dari model, jadi ada constructor setelah udah dibuat. Untuk query-nya di situ semua. Saya tunjukkan salah satu model pada kerusakan. Nah, ini jadi query-nya ada di sini, sama yang model bank juga. Seperti itu. Untuk controller bank ini ada function index, sama ada konstruktor, ada function index, terus proses tambah, terus update, lalu hapus by ID, sama seperti kerusakan. Cuman ini ngambil dari kelas model bank, nama fungsinya sama. Setelah itu ada view juga, ini hampir sama dengan view bank, jadi ngambil data. Setelah itu untuk edit data, hapus, tambah data. Seperti itu untuk bagian kerusakan dan bank. Jadi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya pada bagian selanjutnya. Kemudian ini adalah fitur dari penyewaan yaitu peminjaman.
Ini adalah tampilannya. Ini tampilan ini ditampilkan melalui kontur peminjaman, yaitu ini untuk tampilannya dari HTML-nya. Jadi ada konturnya, yaitu ketika kali fungsi kelas peminjaman ini dipanggil, maka pemanggilan fungsi konstruktor ini otomatis dijalankan untuk memanggil model. Ini untuk fungsi indeksnya, yaitu fungsi yang akan pertama kali dijalankan dari kelas peminjaman. Di dalam tampilan dari peminjaman ini kita akan mengambil data bank yang aktif. Ini untuk proses pembayarannya. Ini akan dikirim ke view peminjaman, yaitu pengiriman datanya yaitu seperti ini. Kemudian untuk memanggil atau mengambil data bank yang aktif yaitu melalui model bank, dan fungsinya ambil data bank aktif. Ini harus untuk mengambil datanya, yaitu ini adalah ambil data bank aktif, yaitu keluarnya seperti ini, yaitu this db select ambil data banknya, kemudian dari tabel apa, yaitu tabel bank, this db from bank, kemudian this db where, yaitu untuk mengambil data bank yang status banknya itu aktif yaitu 1, kemudian dikembalikan datanya dengan menggunakan fungsi duplicate. Kemudian kembali ke kelas pinjaman. Kemudian setelah itu sudah selesai, ini data bank itu akan tampil ketika kita sudah melakukan proses checkout. Pertama ini akan saya masukkan ID barangnya, dimana di barang ini coba saya lihat di database, yaitu ada 8 dengan jumlah barang 8. Jadi jumlah barang ini akan otomatis berkurang ketika proses pinjaman dilakukan sesuai dengan jumlah yang diinputkan di sini. Misal saya inputkan 8, itu akan tampil 8. Ini saya menekan ajak, yaitu kita bisa melakukan request ke server tanpa melakukan refresh halaman. Itu view pinjaman, yaitu ini melakukan edit dan rekam barang. Dan rekam barang ini yaitu kita mendapatkan ID barang dari inputan tadi, kemudian dikirim ke controller barang, kemudian fungsi get barang ID. Ini mendapatkan barang berdasarkan ID yang sudah kita buat tadi. Kemudian pengiriman yaitu menggunakan method post, kemudian datanya dikirim yang akan digunakan di controller yaitu ID barang ini. Kemudian respon dari server yaitu kita tangkap di kliennya yaitu menggunakan JSON. Terdapat, maka jika sukses maka tampilkan datanya dengan menambahkan baris baru seperti yang tadi, menambahkan baris baru. Kemudian untuk yang tadi bank yang sudah kita ambil itu akan ditampilkan di bawaan proses ini. Proses lah ini untuk nama penyewa, misal saya aku, nomor PIN-nya yaitu 900, kemudian ini tanggal sewa, kemudian tanggal kembali. Banknya ini data banknya akan tampil di sini. Setelah saya pilih BCA, ketika saya lanjut proses yaitu di sini view pinjaman, di sini adalah modelnya yang tadi untuk data penyewaan. Nah, untuk pemanggilan untuk menambahkan data banknya yaitu menggunakan for each, dimana ini variabel dari objek variabel yang ada di controller kemudian diubah menjadi row data bank, kemudian diakses data yang tadi model tadi yaitu dengan cara seperti ini. Kemudian akan tampil untuk ID bank juga sama. Kemudian ketika dikirim proses maka saat ini akan proses menyimpannya ke database, dan saya ini juga menggunakan ajak, yaitu untuk prosesnya yaitu menggunakan ID sebagai acuannya. Ketika diklik yaitu btn simpan data penyewa. Nah, ini adalah simpan data penyewa.
yaitu kita menangkap data-data yang sudah kita inputkan tadi seperti nama, nomor HP, tanggal sewa, tanggal kembali. Kemudian untuk data-datanya seperti yang ada di tabel ini, kita tangkap dengan cara seperti ini. Nah, untuk adanya yaitu kita kirim ke controller peminjaman fungsi store penyewaan. Metode pengirimannya yaitu POS. Kemudian untuk data yang akan dikirim yaitu seperti ini, dimana sebelah kirinya itu adalah data yang akan digunakan di controller. Kemudian server klien akan menerima respon dari server berupa data tipe JSON. Jika sukses, maka akan menampilkan modal peminjam berhasil. Coba saya langsung implementasikan atau tes. Ketika saya lanjut, maka seharusnya akan muncul peminjaman berhasil dan data telah tersimpan. Kemudian jumlah barang juga berkurang. Lanjut proses peminjaman berhasil. Ketika saya klik OK di sini, yaitu ada btn berhasil pinjam, dimana ketika saya klik OK maka location reload terus, maka akan di reload. Nah, ini data peminjaman yang sudah masuk. Coba saya lihat di database-nya untuk penyewaan. Ini sudah masuk, aku, nomor HP, kemudian ini data tanggalnya, kemudian dendanya masih 0, untuk status pembayarannya yaitu 2, untuk yang 4 itu sudah kembali. Kemudian untuk barangnya, karena tadi yang digunakan yaitu barang 8, jumlah barangnya 1, maka berkurang 1, maka jadi 7. Untuk fungsi atau data sudah dilempar dari klien ke server, yaitu ini untuk store penyewaannya seperti ini. Fungsinya ini data ditangkap menggunakan metode POS, data di barang, data jumlah, nama, nomor HP, tanggal sewa, tanggal kembali, kemudian disimpan ke variabel. Kemudian variabel ini dimasukkan ke dalam array untuk dijadikan array untuk dimasukkan ke database. Yaitu ini untuk this db insert id untuk menambahkan id, kemudian ini date ini untuk menambahkan tanggal hari ini. Kemudian data ini akan dimasukkan ke tabel penyewaan menggunakan model peminjaman yang fungsinya itu bisa menggunakan tambah data penyewaan. Kemudian untuk modelnya, model peminjaman untuk fungsi tambah data penyewaan seperti ini, data yang tadi, kemudian tabelnya, kemudian untuk masukkan menggunakan fungsi this db insert tabel data. Kemudian setelah menyimpan data penyewaan yang ada tabel penyewaan, kemudian menyimpan data detail peminjamannya. Untuk menyimpan data peminjamannya, kita harus mendapatkan ID terbaru dari penyewaan, itu dengan seperti ini, yaitu saya membuat fungsi ambil ID penyewaan terbaru yang ada di model peminjaman, kemudian saya dapatkan satu baris row seperti ini, ambil ID penyewaan terbaru, yaitu menggunakan this db select max, yaitu cari ID yang ada di tabel penyewaan yang max dari ini, kemudian dikembalikan menggunakan this db get, kemudian disimpan ke ID penyewaan. Kemudian saya akan menggunakan ID itu untuk disimpan ke detail penyewaan. Karena datanya detail pinjaman tidak satu, maka ini saya melakukan for, dimana perulangannya yaitu sebanyak data ID barang yang dipinjam. Karena tadi saya inputkan 1, maka dihitung 1, maka diulang sebanyak 1 kali. Kemudian data yang array tadi, data jumlah pinjaman sama data di barang, ini disimpan ke dalam variabel ini, array asosiasi, nggak salah, tadi ada key dan value. Ini ada ID penyewaan, ID-nya, kemudian ada di barang dan data jumlah sewa. Ini yang akan diulang sebanyak data yang dipinjam.
kemudian data itu dimasukkan ke disimpan ke variabel data penyewaan, kemudian dikirim ke model dengan menggunakan fungsi tambah data tiga penyewaan yang ada di model peminjaman. Seperti tadi sama karena cuma beda tabel saja, yaitu ke data penyewaan seperti ini, tambah data penyewaan, caranya sama di insert tabel data. Kemudian setelah dimasukkan ke tabel data penyewaan, kemudian dilakukan update jumlah barang yang sudah dipinjam tadi, yaitu dengan seperti ini, menggunakan fungsi get jumlah barang untuk mendapatkan jumlahnya dari model barang. Kemudian jumlah barang ini untuk data barang artinya yaitu data yang akan diubah, data yang akan didapatkan jumlah barangnya, yaitu seperti ini, update untuk tambah data get jumlah barang. Ini untuk mendapatkan jumlah barang dari arti barang, yaitu di select jumlah barang dari tabel barang where arti barang sama dengan arti barang, kemudian dikembalikan, kemudian disimpan ke jumlah barang. Kemudian untuk pengurangan yaitu jumlah barang dengan jumlah barang ini maksudnya yaitu jumlah barang yang ada di database barang dari ID sekian dikurangi data jumlah barang yang dipinjam, mana yang disimpan ke variabel stok, kemudian diupdate untuk barang yang ada barangnya tadi, yaitu update jumlah barang, ini data barang ID-nya, kemudian ini stok barang yang sudah dilakukan proses pengurangan, yaitu update jumlah barang dari model barang, yaitu seperti ini, update jumlah barang where data, yaitu untuk mengesetnya yaitu menggunakan fungsi distributed jumlah barang, kemudian datanya yaitu data dari jumlah stok barang ini, kemudian karena di barang ini banyak di barang, kemudian update dari tabel barang, kemudian sudah selesai disimpan ke detail penyewaan, yaitu proses penyimpanan untuk data pembayaran, yaitu ada di penyewaan dan pembayaran, disimpan ke variabel data pembayaran yang bertipe array. Kemudian data-data ini akan disimpan ke tabel pembayaran menggunakan fungsi tambah data pembayaran yang ada di model peminjaman. Tambah data pembayaran yaitu ini sama, yaitu menggunakan fungsi insert. Setelah selesai maka sudah itu adalah yang dari controllernya dan modelnya. Jadi seperti itu untuk fitur peminjamannya. Fitur pengembalian yang pertama itu kita masukkan peminjaman terlebih dahulu. Kita masukkan ID barangnya, nah kemudian kita pilih proses, kita klik pilih kita masukkan namanya, kemudian nomor HP, kemudian tanggal penyewaannya, kemudian tanggal pengembaliannya. Kemudian kita pilih pembayarannya. Di sini ada dua, yaitu ada bank, ada tunai. Kita pilih bank, kemudian kita pilih BCA, dan kita lanjut proses. Nah, peminjaman berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke database-nya. Nah, di sini ada penyewaan. ID sewa ini tadi ini 15. Kita masuk ke pengembalian,
kita masukkan ID-nya yaitu 15. Nah, kemudian kita pilih detail dari aksi. Kemudian saat pengembalian itu kita pilih kerusakannya, jenis kerusakannya, contohnya patah, retak, sobek, hilang atau pecah. Kita pilih salah satu, yaitu kita pilih retak saja, kemudian kembalikan, maka datanya sudah berhasil dimasukkan. Selanjutnya yaitu untuk password. Selanjutnya yaitu ada function model, ada file model pengembalian mengextend dari CI model. Di dalamnya ada function untuk get data transaksi, function get data transaksi, function tambah data penyewaan, function tambah data pengembalian, function tambah data pembayaran, dan terakhir function tambah data detail penyewaan. Habis dari model, kita lanjut ke controller. Yang pertama yaitu login terlebih dahulu. Nah, di sini saya buat kelas login extend dari CI controller. Yang pertama ada function konstruktor, kemudian ada index yaitu halamannya, halaman pertama kali ketika mengakses login. Kemudian ada function outAdmin dan ada function logout. Kemudian pada controller kita masuk ke file pengembalian. Di sini kita buat kelas pengembalian dengan mengakses dari CI controller. Di sini ada function konstruktor, function index, detail pengembalian, ada function get transaksi, store pengembalian. Nah, itu sudah. Ini kita melangkah ke view-nya. Kita masuk ke login terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian pada pengembaliannya adalah seperti ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.